Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin membahas ya persamaan antara Indonesia dengan Malaysia dari sudut pandang perekonomiannya. Jadi saya nggak mau mencari perbedaan ya antara Indonesia dan Malaysia. Nanti banyak netizen Malaysia yang tidak suka. Jadi kalau saya lihat nih, netizen Malaysia ini, kalau YouTuber itu membangga-banggakan negaranya, mengeluh-elukan negaranya, membicarakan hal-hal yang positif tentang negaranya, mereka itu suka ya, senang, dan mereka tidak segan-segan untuk mensubscribe channelnya. Jadi itu manusiawi sih. Tapi di sini saya ingin menyampaikan juga ya, di setiap negara itu pasti ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya. Jadi itu namanya pandangan ya. Pandangan itu kita melihat dari sudut pandang yang positif, ada juga yang negatif. Jadi tidak selamanya positif kan. Jadi di sini saya mungkin selama ini di video saya itu cuma mau menginformasikan ataupun memberitahukan kepada orang-orang ya, khususnya kepada orang Malaysia sendiri, bahwasannya di balik kehebatan Malaysia itu, di balik kemajuan negara Malaysia itu ada sisi negatifnya juga, ada kekurangannya juga lah, sama seperti negara saya Indonesia. Jadi kalau Indonesia sih saya sudah capek lah bisa dibilang ya untuk mengkritik negara saya sendiri. Jadi di sini saya bukan mengkritik sih selama ini. Jadi selama ini saya bukan mengkritik, saya lebih cuma menginformasikan ya dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya rasakan selama tinggal di sini. Jadi harapan saya dengan apa yang saya sampaikan itu, nilai-nilai yang negatif tersebut, harapan saya warga Malaysia khususnya dan orang-orang yang tinggal di Malaysia ini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Tapi sepertinya banyak juga netizen Malaysia yang tidak senang ya. Mereka lebih senang jika orang itu hanya membahas tentang sesuatu yang baik saja di negaranya. Padahal yang namanya pendapat kan ada yang baik dan ada juga yang tak baik. Yang namanya masukan itu kan, setiap masukan itu ada yang baik, ada masukan itu yang positif, ada juga masukan yang negatif. Jadi saya berharap masukan yang negatif itu bisalah dijadikan pembelajaran, dijadikan pelajaran, dan dijadikan untuk perubahan ya ke depannya. Jadi karena mungkin kita sendiri ya, warga negara Malaysia sendiri mungkin tidak tahu apa celah dari kekurangan negara mereka. Jadi di sini saya cuma mau menginformasikan saja celah itu di mana, apa kekurangan dari negara mereka, dengan harapan mereka dapat memperbaikinya ke arah yang lebih baik. Jadi cuma itu sih, tidak lebih dari itu. Tapi mungkin netizen Malaysia berpikiran berbeda ya. Mereka menganggap saya menghina ataupun menjelek-jelekkan negaranya. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi negara saya sendiri pun, negara Indonesia, saya selalu memberikan kritik-kritik tajam dengan harapan para pejabatnya, pemerintahnya bisa menonton video saya dan bisa ambil sikap ya untuk ke arah yang lebih baik lagi. Oke, jadi di sini saya akan membahas persamaan antara negara Indonesia dengan Malaysia sendiri ya dalam bidang ekonomi. Jadi kalau Indonesia dan Malaysia itu dalam bidang ekonomi, persamaannya itu adalah Indonesia dan Malaysia itu sama-sama dalam hal ekonomi itu lebih didominasi oleh etnis Cina ya. Kalau di Indonesia sendiri dibilang etnis Tionghoa. Jadi hampir 80% perekonomian di Indonesia itu dipegang ya, dikuasai oleh Cina. Jadi saya perhatikan di Malaysia ini pun seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat 10 orang terkaya di Indonesia dengan 10 orang terkaya di Malaysia itu tidak jauh beda ya. Jadi sama-sama didominasi oleh warga negara Cina, etnis Cina. Masih mending Indonesia ya. Di 10 orang terkaya Indonesia itu masih ada Khairul Tanjung yang orang Indonesia asli, yang orang pribumi. Sedangkan 10 orang terkaya Malaysia didominasi oleh etnis Cina dan India. Jadi kalau kalian lihat di Google ya, searching di Google, kalian bisa lihat sendiri. Jadi 10 orang terkaya di Malaysia itu rata-rata didominasi oleh etnis Cina, etnis Tionghoa. Jadi kalau untuk etnis Melayu sendiri, untuk warga Bumi Putra sendiri,
saya searching di Google itu tidak ada. Kalian bisa cek sekarang juga. Jadi kalau di Indonesia seperti itu juga, didominasi oleh etnis Cina juga, oleh etnis Tionghoa, tapi masih mending ya negara saya Indonesia. Jadi di 10 orang terkaya itu masih ada Khairul Tanjung ya, Bapak Khairul Tanjung yang masuk dalam nominasi 10 orang terkaya Indonesia. Jadi antara warga Indonesia dan warga Malaysia sendiri saya rasa sama ya. Jadi warganya itu sama-sama bekerja, sama-sama buruh. Jadi tetap untuk perekonomian didominasi oleh Cina, oleh etnis Cina. Jadi kalau kalian lihat Genting Highland ya, yang mewah, yang megah, tempat perjudian itu juga yang membangun itu adalah salah satu etnis Cina. Jadi memang didominasi oleh etnis Cina lah. Jadi kalau kalian ya, orang Bumiputra, orang Malaysia, orang tempatan, orang Melayu mengatakan negara kalian lebih maju, negara Indonesia tidak semaju negara kalian, mungkin benar ya, memang benar. Tapi pada prinsipnya persaingan itu sebenarnya dilakoni oleh etnis Cina tadi ya. Jadi etnis Cina di Indonesia bersaing dengan etnis Cina yang ada di Malaysia. Jadi ini persaingan sebenarnya lebih ke warga etnis Cina sendiri ya. Jadi bukan kepada warga pribumi ataupun warga Bumiputra. Jadi kalau orang Indonesia sendiri, warga pribuminya ya tetap di Indonesia itu mayoritas itu bekerja sebagai buruh, sebagai kuli, hanya sebagai pekerja. Begitu juga dengan warga Bumiputra yang ada di Malaysia, sebagian besar itu ya bekerja sebagai pekerja ya, sebagai buruh. Tapi yang punya perusahaan, yang punya company besar tetap etnis Cina. Jadi pada intinya perekonomian Malaysia maupun perekonomian Indonesia mayoritas didominasi oleh etnis Cina. Jadi persaingan ini sebenarnya lebih ke orang etnis Cina itu sendiri ya. Jadi etnis Cina Malaysia bersaing dengan etnis Cina yang berada di Indonesia. Jadi kalau untuk warga tempatannya, warga Malaysia maupun warga Indonesia sama ya, sama-sama pekerja, sama-sama buruh. Jadi kalau kalian playback ya, melihat sejarah Malaysia pada tahun 1969, jadi di Malaysia ini pernah terjadi kerusuhan yang begitu hebat ya, kerusuhan ras antara etnis Melayu sendiri dengan etnis Cina. Jadi mereka, etnis Melayu ini ada kecemburuan sosial lah terhadap etnis Cina. Jadi etnis Cina ini sebagai pendatang, tapi mereka bisa sukses, bisa kaya-kaya, dan perekonomian bisa mereka kuasai di Malaysia. Sementara orang Bumiputra sendiri, orang tempatan sendiri hanya sebagai pekerja. Mereka banyak yang hidup masih di bawah garis kemiskinan. Sedangkan etnis Cina tadi, mereka bisa hidup makmur, hidup berkecukupan di negara Malaysia ini. Sama juga seperti Indonesia ya. Jadi di Indonesia pun seperti itu. Jadi pada tahun 1998 terjadi juga kerusuhan hebat di Indonesia antara etnis Cina dengan warga pribumi ya, warga Indonesia. Jadi ya kerusuhan itu memang terjadi dilatar belakangi oleh hal yang sama, rasa kecemburuan sosial tadi. Karena etnis Cina yang ada di Indonesia itu bisa hidup makmur, bisa hidup senang, sementara warga pribumi sendiri hanya sebagai pekerja, hanya sebagai buruh. Masih banyak warga pribumi yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi hal itulah yang melatar belakangi sehingga terjadi kerusuhan ras yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan yang ada di Malaysia. Jadi sebenarnya untuk warga Bumiputra dan warga pribumi sendiri sama ya. Jadi sama-sama memiliki kecemburuan terhadap etnis Cina dan sama-sama pernah bergolak ya, kerusuhan ras tentunya. Hingga pada akhirnya 2 tahun berselang setelah kerusuhan itu, pihak pemerintah Malaysia memberikan hak istimewa kepada warga Bumiputra sendiri ya, hak istimewa. Jadi diberikan kemudahan dalam kredit di bank, dalam kepemilikan rumah, dalam usaha, dan dalam hal-hal lainnya. Jadi lebih diistimewakanlah untuk warga Melayu sendiri, untuk warga tempatan. Oke, jadi di sini saya disclaimer sedikit ya. Jadi di sini saya hanya mengutarakan pendapat saya, hanya memberikan masukan saya.
Jadi tidak lebih dari itu. Jadi saya bukan membanding-bandingkan antara orang Malaysia dengan orang Indonesia, ataupun antara orang Bumi Putra dengan etnis Cina, ataupun orang pribumi dengan etnis Cina yang ada di Indonesia. Jadi pada video ini, pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Cina ya, buat etnis Cina yang merayakannya dimanapun itu berada. Oke, jadi mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan ya. Semoga bisa membuka pikiran kalian lah ya. Jangan lupa di subscribe channel ini, like, dan berikan juga komentar kalian apabila ada pertanyaan ataupun pernyataan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pekerja.